Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya Al-Mau'izatul Hasanah. Al-Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari Jakarta. Kepada beliau kami haturkan. Cek supaya tidak storing, coba diatur dulu. Cek ehonya dikurangi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa a'azzal bilada binahdatil amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus segenap pengasuh dan cucu dari Al-Maghfurlah Mbah Kiai Khazin, Kiai Haji Muhammad Ghazali, Kiai Haji Ahsanakallah, dan Kiai Haji Samsul Mu'in. Hadir di sini juga termasuk cucu beliau Profesor Doktor Kiai Haji Hanif Sahaghofur. Kalau beliau ini doktor dan profesornya sekolah, Pak. Kalau saya itu doktornya karena humoris kausa, Pak. Dan beliau ini sudah dapat gelar akademik paling tinggi. Profesor itu gelar akademik paling tinggi. Sudah tidak ada lagi gelar di atas profesor, Kak Tuan. Di atas profesor itu tinggal peci ini loh, koplo. Hadir di sini Rais Syuriah PCNU Kota Keraksaan, Kiai Haji Abdul Wasi' Hannan, Ketua Tanfidiyah Kota Keraksaan, Kiai Haji Hafizul Hakim yang akrab dipanggil non hafid. Untung tidak non muslim, Pak. Para masyayikh yang lain saya tak bisa menyebut satu persatu namanya. Tamu kita yang masih dalam perjalanan, Asy-Syaikh Jamal At-Tijani minal Maghrib. Maghrib tahu ya? Maghrib itu Maroko, Pak. Maroko itu
disebut Maghribil Arab, Arab yang paling barat. Tapi di antara kenangan saya ke Maroko, orang Maroko itu kalau hari Jumat saya ke sana itu pasti disuguhi satu makanan namanya kuskus. Kuskus itu terbuat dari gandum, mirip nasi jagung, Mbak. Kalau di Madura itu mirip nasi jagung. Ya, sebutannya kuskus. Apa? Kuskus. Lalu pecinya khas itu. Warna merah disebutnya turbus. Nah, maka ada peribahasa Arab, orang Maroko mengatakan lam takun min ahlil maghrib idza lam ta'kulil kuskus walam talbasit turbus. Kau belum disebut sebagai orang Maroko kalau belum makan kuskus dan belum pakai turbus peci. Hanya kuskus itu kalau di Maroko disebut makanan mirip nasi jagung. Di Inggris Timur nasi jagung terkenal kan, Pak? Di Madura atau orang-orang Madura kan biasa makan nasi persis, warnanya persis, kuning-kuning begitu ya. Lakin fi sa'iril Arab, di selain Maroko, kuskus itu ini, tapi saya mau cerita ini, Pak. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Kuskus itu kalau di selain Maroko disebutnya farjil mar'ah. Enggak usah diterjemahkan ini, Pak. Wong santri semua, betul ya? Kalau yang tak paham tanya sebelahnya itu. Jadi kalau yang ketawanya belakangan berarti baru nanya sebelahnya berarti. Maka orang Arab awalnya itu kaget dengan sebutan kuskus itu jadi makanan. Ya, karena orang Arab selain Maroko taunya kalau kuskus itu farjil mar'ah. Lah di Indonesia kus itu nama orang, Mbak. Kuswanto, Kuswadi, siapa lagi? Kusairi, Kuswati. Maka kalau panjenengan sedaje betul. Sedaje nanti pergi umroh, ambil kunci di kamar di hotel tuh, di resepsionis ditanya, "Manis mukal karim, siapa nama Anda?" Kuswanto. Kaget kus itu. Orang Arab kus itu kaget. Yang satu ditanya, "Ya Sitrah ma ismak yakni Kuswati." Kaget lagi kus itu. Kok kus itu sebab artinya apa namanya? Berarti kata orang Arab, Masya Allah orang Indonesia kok banyak yang namanya kus itu. Nah ini. Nah, makanya saya cerita tapi rahasia aja dulu ngomong. Itu Maroko, Pak. Ini cerita Maroko. Para hadirin wal hadirat, seluruh alumni, seluruh santri Pondok Pesantren Nahdlatul Talibin yang insya Allah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi hari ini alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, saya dapat silaturahim ke pondok pesantren yang saya ternyata baru tahu. Beliau ini saya kenal sudah lama, ketua PBNU pada masanya. Pada masa Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, ternyata cucu daripada Kiai Khozin. Nah, dan saya walaupun lelah tadi, betul tadi malam saya masih di Kudus, di sekolahannya Mbah Kiai Arwani.
pondok pesantren yang sangat masyhur ya kan, Baharwan. Lalu saya tadinya hampir tidak kuat ya, tapi ya kemari ini saya perjalanannya sangat jauh pastinya dari Kudus, tapi saya gembira melihat Masya Allah ada pesantren salaf yang masih eksis. Beliau tadi cerita pondok Nahdlatul Talibin ini adalah pesantren salaf. Kiainya kiai salaf, santrinya santri salaf, namanya santri salaf. Istrinya disalap di sana, disalap di sini. Ya kus-kus itu. Masya Allah. Tapi pondok salaf di kampung itu murni, Pak. Ya memang suasana kampung tadi begitu saya masuk, lihat pengairan sawah, ya Allah. Kalau dulu katanya ada ungkapan dinisbatkan kepada Imam Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, berpesan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik berkata pada Imam Syafi'i, la taskunir rifa fatadhhabu ilmuka. Kamu jangan tinggal di desa, nanti ilmumu tak kepake. Makanya Prof. Saha Ghafur ini pergi ke Jakarta. Takut ilmunya di sini nggak kepake. Karena kalau bedanya profesor sama kiai itu kan, kalau profesor seringnya menjelaskan yang mudah itu dengan bahasa yang susah, Pak. Betul apa tidak? Kalau kiai terbalik, kalau kiai itu menjelaskan sesuatu yang susah dengan bahasa yang mudah. Makanya kalau Prof. Saha Ghafur di sini, Prof. Hanif tadi ngikutin, beliau pindah dari sini ke Jakarta, itu katanya mengikuti nasihatnya siapa? Imam Malik. La taskunir rifa fatadhhab ilmuka. Jangan kau tinggal di desa, nanti ilmumu tidak kepake. Kalau saya tidak, kalau saya berpesan pada kiai-kiai yang masih istiqomah ini, kiai-kiai Masya Allah seperti beliau-beliau ini, itu masih istiqomah, ya santri-santri yang masih istiqamah, saya katakan la ya tatrukir rifah, jangan kau tinggalkan desa, fatadhhab ilmuka. Kalau kau tinggalkan desa, nanti ilmu panjenengan sudah hilang. Sebab kalau sudah sampai kota, itu kiai sudah jadi kiai tim sukses semua. Masuk. Nah, iya. Ya Allah, kalau sudah jadi kiai tim sukses, itu doanya itu kurang mustajab. Yang doanya mustajab bila hijab itu kiai-kiai desa. Doanya sederhana, penyampaiannya sederhana, tapi bersih. Makanya desa itu selalu membuat kita rindu. Dulu Muawiyah bin Abi Sufyan punya istri namanya Maisun. Punya istri namanya Maisun. Ini nanti ibunya Yazid. Yazid adalah khalifah pengganti Muawiyah yang terkenal ya agak tirani. Punya panglima perang namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang memenggal
Masya Allah. Gubernur Makkah. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair binti Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma dinikah sama Zubair bin Awam. Masya Allah. Padahal itu santri, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi santri, Pak. Begitu kenal kota tadi, jadi politisi, diangkat jadi panglima. Ya itulah namanya politik, kejam. Abdullah bin Zubair dibunuh, digantung. Padahal santri dulunya di kampung itu ngajar ngaji. Panggilannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dipanggil dengan panggilan Kulaib. Tasghir dari kalbun. Kalbun tasghirnya apa? Kulaib. Saking kurusnya. Anjing kurus yang lincah. Kalau main bola apa namanya? Lincah. Jadi kalau ada santri Nahdlatul Thalibin main bola lincah kurus, panggilannya Kulaib. Kulaib. Begitu jadi gubernur, tirani, santri ini lupa. Meninggalkan desa, jadi politisi. Temannya di pondok itu sesama alumni. Sesama apa? Alumni. Mengingatkan Hajjaj dengan nama kecilnya. Ayansa Kulaibun anil huzali wa ta'limahu suratal kautsari raghifun lahu falkatun ma tara wa akharu kal qamaril azhari. Ayansa Kulaibun, apakah si Kulaib itu lupa anil huzali, pada saat dulu di pesantren dia kurus, wa ta'limahu suratal kautsari, saat membantu kiai mengajar surah Al-Kautsar pada santri-santri baru. Raghifun lahu falkatun matara, bayarannya roti yang tidak utuh separuh. Lahu falkatun matara wa akharu kal qamaril azhari, dan kadang-kadang dia mendapatkan roti utuh kalau memang rezekinya bagus. Jadi orang yang meninggalkan desa bisa berubah. Yang tadinya santri seperti Hajjaj menjadi seperti itu. Alhamdulillah, tapi Kiai Hanif Saghofur, profesor, walaupun di Jakarta saya lihat istiqomah kurus, Pak. Istiqomah kurusnya, Pak. Yang lainnya wallahu a'lam bissawab, saya tidak tahu. An-nasu bidh-dhawahir. Saya ini sudah berubah, gemuk, Pak. Ya, karena setiap acara disuguhi begini, tidak berhenti-berhenti. Kalau tidak dimakan, Sohibul Baitnya marah. Nah, kebalikan dari Hajjaj, Maisun, ibu daripada Yazid yang menjadi istri Muawiyah, tak betah di kota. Lebih enak suasana desa. Kata Maisun dalam syairnya yang masyhur, ya, yang kita kalau ngaji nahwu itu nanti jadi syawahid itu. Walubsu abaatin wa taqiraini ahabbu ilayya min lubsis syufufi wa aklu kasiratin fi kasri baiti ahabbu ilayya min aklir raghifi. Aku memakai baju kasar, mantel yang kasar, abah. Tapi wa taqirra aini, ay wa antaqirra aini, itu membuat diriku gembira. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai min labsish atau lubsish syufufi, daripada memakai baju yang tipis, yang mahal, yang ada di kota, terbuat dari sutra.
Wa aklu kasiratin fi kasri baiti, dan memakan makanan remahan. Remahan itu roti-roti sisa remahan. Ahabbu ilayya min aklir raghifi, lebih saya sukai daripada memakan roti utuh yang empuk. Masya Allah, terbalik. Hajjaj dari kampung seneng ke kota. Ibunya Yazid orang kampung, dibawa ke kota, dinikah sama Muawiyah. Begitu dia membaca syair yang panjang ini, Muawiyah paham, langsung dikembalikan ke kampungnya untuk ngurus Yazid, dicerai, tapi nanti Yazidnya diambil. Allahu Akbar. Ini bagaimana desa. Jadi jangan remehkan pesantren-pesantren yang ada di desa ini. Pesantren seperti Nahdlatul Talibin ini insya Allah pesantren-pesantren yang barokah. Kenapa? Ya karena tadi masih ada di desa. Insya Allah ulama-ulama desa ini. Saya tadi tidak tahu Pak. Kiai Ghazali datang itu saya dicium tangannya. Kalau tahu Kiai saya tidak mau dicium tangannya. Loh ternyata ini kiainya, saya baru turun dari mobil ngantuk dicium. Ini siapa? Masya Allah. Nah, itulah kiai desa Pak. Kiai desa Masya Allah ketemu orang cium tangan. Kalau kiai kota mana mau? Kalau kata orang Jakarta, lu kiai, gua kiai. Kan begitu. Kata orang Betawi, lu kiai, gua kiai. Lu jual, gua beli. Kan begitu. Nah, ya disinilah betapa Masya Allah yang namanya akhlak itu dipakai ya di sini. Dulu ayah saya ketika memesantrenkan saya di pesantren di Kajen itu pesantren Kajen santrinya enggak banyak. Kiai Sahal itu santri pada saat zaman saya santrinya sekitar 200. Putri itu 300, tak pernah banyak. Yang lain ada sedemikian juga. Tapi ayah saya mantap di situ. Sebab apa? Sebab seorang ulama itu yang dilihat tidak hanya santrinya banyak atau dikit, atau bahkan ilmunya yang hebat luar biasa. Tapi yang dilihat adalah beliau dari sisi haliyahnya, perilakunya. Kalau kiai ini perilakunya Masya Allah sesuai dengan ilmunya, kata ayah saya, kau ngaji di situ. Keikhlasannya, kezuhudannya, kesabarannya, kewaraannya. Karena santri di pesantren tidak hanya dalam rangka tujuan satu mendapatkan ilmu, bukan. Tapi juga agar dia mendapatkan tarbiyah dari sisi akhlakul karim. Ini bedanya pesantren mungkin dengan lembaga lain. Itu pesan ayah saya. Sudah kamu di sini. Saya lihat Masya Allah kiainya di sana dulu ada Kiai Sahal Mahfud, ada Kiai Abdullah Salam. Abdullah Salam Al-Hafidh, paman dari Kiai Sahal. Saya kecil Pak mondok tuh lihat. Ada kiai keramat begini, sederhana, tapi luar biasa. Ya Abdullah Salam itu setiap minggu ada pengajian ummahat, ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak di pondoknya. Itu yang ngaji sama beliau, ya tidak banyak. Mungkin ngaji rutin itu 5.000 lah yang datang. 5.000 lah rutin itu. Nah, itu setiap ngaji yang hadir dikasih makan soto semua, asal sabar ya, sebab santri kan yang mengeluarkan pakai piring kecil soto. Apakah dagingnya dua biji, judulnya soto daging, tapi seneng, barokah katanya. Masya Allah. Pertanyaannya, 5.000 jamaah bapak-bapak, nanti lain hari ummahat, kok dikasih makan, kok enggak bosen gitu ngasih makan? Duitnya dari mana Pak? Pertanyaannya. Wong tidak ada baca sholawat pakai ngedarin kardus di sana. Betul, tidak ada.
Masya Allah. Di sana tidak ada. Bahkan Kiai Abdullah Salam, kalau ada santri datang bawa amplop, salaman, Assalamualaikum Pak Kiai. Itu santri bilang, niki sedekah saya Pak Kiai. Kok kamu bilang apa tadi? Sedekah saya. Oh, kamu pikir saya miskin kamu sedekah itu? Hati-hati kalau ngomong sama Kiai gitu. Kamu pikir saya miskin? Kamu salah Kiai, salah, maaf. Cangkolang. Itu betul cangkolang ya. Iya. Saya kalau sebulan di sini bahasa Madura fasih, Pak. Apalagi kalau punya bini. Ya Allah. Kuskus. Menyesal saya cerita kuskus. Rupanya pengajian saya yang paling dicatat kuskus ini. Ini lanjut ke Abdullah Salam apa lanjut cerita kuskus? Jadi ke Abdullah Salam itu kalau dikasih uang itu, lalu orangnya bilang sedekah, nggak mau. Lalu beliau bilang, kau pikir saya miskin? Oh enggak, saya salah Kiai. Ini hadiah saya Kiai, saya habis panen, saya ingin memberi Pak Kiai. Tersenyum beliau. Ya, mengerti saya. Terima kasih. Sekelangkong. Ya. Kata beliau, saya terima. Tapi saya tanya, kata beliau, di kampungmu ada apa tidak masjid yang sedang dibangun? Di kampungmu ada apa tidak musola yang sedang dibangun? Di kampungmu ada apa tidak yatim, janda yang susah? Pasti bilang ada, Pak. Tidak ada orang sekampung nggak yang susah. Betul apa tidak? Di kampungmu ada apa tidak orang miskin? Nah, ini saya terima, tapi saya berikan yang itu, titipkan buat sana. Kau dapat pahala memberi saya dapat pahala semoga dengan memberi. Masya Allah. Kiai semacam ini masih ada kah? Masih ada apa tidak kira-kira? Allahu Akbar. Hormat Pak. Masih ada Kiai Sahal Mahfud. Ini keponakan daripada Kiai Abdullah Salam, Rais Am PBNU. Sampai wafat. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sampai wafat. Dzu haibatin. Ulama yang saya lihat punya wibawa luar biasa. Bicaranya sedikit, tapi kalau sudah bicara ya, takallama bil arabiyyah bis sajiyya wa bit tabi'ah ka'annahu min al arab, yakni zai al arab 100%. Beliau itu kalau sudah ngomong Arab kayak orang Arab 100%. Kata orang 100%. Ngarang kitab Kisah Al-Mahfud umur 23-24. Memberi catatan atas kitab Ghayatul Wusul. Dikasih nama Tariqatul Husul ala Ghayatil Wusul. Memberi takrirat kitab Al-Ashbah wan Nadhair, diberi nama Anwanahu bi'unwan. Beliau kasih judul kitab ini dengan judul Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Umur 23-24 ngarang kitab kisah itu. Ya Allah, alimnya kayak apa? Wibawa Pak. Tapi bukan hanya ilmunya. Kenapa ayah saya dulu menitipkan di sana itu? Karena haliahnya, perilaku, wibawa, tidak pernah macam-macam, tak pernah terjun ke politik, nggak pernah bicara politik kecuali as-siyasa al-aliyah. Tidak politik kekuasaan yang dibicarakan, tapi yang dibicarakan adalah politik keumatan dan kerakyatan. Mestinya kiai begitu. Kiai mestinya
tidak terjun kampanye untuk memenangkan satu kelompok tertentu, tapi yang dimenangkan adalah umatnya, yang dimenangkan adalah rakyatnya. Itulah yang disebut as-siyasah al-aliyah, politik tingkat tinggi kiai, saudara-saudara. Itu Kiai Saha. Itu maka dalam kitab saya Tuhfatul Qasi Waddani, dalam satu bait saya katakan, himmatuna siyasatur rafi'ah, himmatuhum ya, as-siyasatur rafi'ah adalah siasah al-aliyah atau ar-rafi'ah. Yang dipikirkan ulama itu adalah politik keumatan, high politik kalau bahasanya beliau di kampus, high politik, politik tingkat tinggi, bukan politik murahan. P. Nomor piro wani. Kalau ada santri, kalau ada kiai masih NPWP, berarti ini politik rendahan. Nah, tuh ajunan ketawanya apa pengalaman? Di sini ada yang begitu? Ada apa tidak? Kalau mau nyoblos tanya wani berapa, nomor berapa, nomor piro wani? Ada yang begitu? Mau nyoblos caleg, mau nyoblos bupati, mau nyoblos ini itu, masih ada yang begitu apa tidak? Ya Allah. Nah, ternyata memilihkan guru buat anak kita kalau pesantren itu penting, itu pelajarannya. Jadi anak kita itu kalau mau kita titipkan ke pesantren, diantaranya lihat masyayikhnya. Bukan hanya ilmunya, tapi juga apa namanya, aliyah. Sebab nanti itu akan nurun sama muridnya. Sebab itu akan nurun sama murid. Kisah hal itu wibawa, Pak. Abdullah Salam wibawa, Pak. Kalau ada menteri datang, kalau ada bahkan presiden datang, itu presidennya, menterinya yang hormat pada kiai. Kita sebagai santri bangga. Sebab biasanya kan kalau pejabat datang, itu orang yang mestinya mulia, ulama jadi hina biasanya. Dalam sebagian tafsir Isyari, sebagian ulama mengartikan ayat itu, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ini cerita tentang Bilqis, Ratu Bilqis, surah An-Naml ya. Kus-kus lagi. Repot ini kalau ketemu Kuswanto ini. Ratu Bilqis. Kan ceritanya beliau minta pandangan kepada pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Terus ada yang jawab tadi. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wahai ratuku, biasanya kalau ada penguasa datang ke satu qaryah, satu desa, satu negeri, afsaduha, mereka akan merusak apa yang ada di situ. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan membuat orang-orang yang mulia di desa, di kampung itu
di negeri itu adillah menjadi hina. Ini tafsir standar, makna standar. Ada yang mengartikan qaryah di sini itu al-qulubah. Al-muluk diartikannya hubbud dunya. Innal muluka, sebagian para sufi mengartikannya sesungguhnya hubbud dunya. Innal muluka inna hubbal muluk war riyasa wad dunya idza dakhalu qaryatan, kalau sudah masuk ke dalam hati orang, kalau sudah cinta dunia, tergila-gila sama dunia, afsaduha, dia menjadi rusak. Waja'alu a'izzata ahliha adillah, orang kalau sudah hubbud dunia jadi hina. Ya Allah. Lah orang seperti tadi saya beri contoh guru-guru saya tadi. Saya yakin Mbah Khozin sama di sini. Saya yakin Kiai Abdul Karim dan kiai-kiai yang sepuh-sepuh tadi disebut, saya yakin sama. Karena memang kalau ulama-ulama tempo dulu yang masih tradisional, yang disebut salaf, bukan salap. Disalap sana, disalap sini. Ya, itu saya percaya masih memegang teguh ini. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Itu dalam nazam Jauharatut Tauhid. Kebaikan itu selama kita mengikuti ulama-ulama salaf. Nah itu karena beliau itu haliyahnya hebat, menteri hormat, presiden hormat. Ya Abdullah Salam, fakhudh minal mithal, ambil contoh saja ini satu. Saya kasih cerita bagaimana Ki Abdullah Salam wibawanya luar biasa. Dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, masih jadi ketua umum NU, itu sering sowan sama Ki Abdullah Salam, sering. Ya. Dan Ki Abdullah Salam juga beliau yang menganggap Mbah Hashim gurunya. Ya. Maka ketika Gus Dur datang, dulu Ki Abdullah Salam pernah ke sana pasaran-pasaran ngaji zaman masih muda ke Ki Hashim Asy'ari. Ketika Ki Abdullah Salam didatangi Gus Dur, ya pertama dihormati sebagai ketua umum PBNU, kedua dihormati sebagai cucunya Ki Hashim Asy'ari. Akrab Pak, akrab biasa kalau malam. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, dilantik hari Rebu, hari Kemis, satu hari sesudah dilantik, kiai pertama yang didatangi Gus Dur Ki Abdullah Salam. Saya masih ingat itu, walaupun saya sudah ke Jakarta karena rumah saya Jakarta. Saya ini asli Jakarta, kelahiran Jakarta, hanya pernah ngaji di Jawa. Makanya ngapunten, bahasa Jawi kula mboten fasih. Napa malih bahasa Madura. Maka sama yang dibebeh ini saya minta maaf. Mendabi tidak bisa bahasa Madura, minta maaf. Betul itu bahasanya, betul. Masya Allah, cangkolan saya. Ya. Ya Allah. Nah itu hari Kamis datang Pak. Wah namanya mau kedatangan presiden, bupati turun, jalan menuju pesantren di aspal, langsung semalaman rapi. Kan begitu kan? Nah, apa yang terjadi? Begitu sampai depan rumah Mbah Abdullah Salam, itu Gus Dur, Ki Abdullah Salam memerintahkan putranya yang laki-laki namanya Ki Nafi Abdillah, guru saya juga. Ya, dulu saya menyebut beliau Pak Nafi. Jadi kiai-kiai di sana itu Pak, kalau masih muda dipanggilnya Pak. Anak kiai kalau di sana dipanggilnya Kak. Gus ini belakangan. Masya Allah, saya tidak tahu kalau di sini kenapa kok putra kiai dipanggilnya non itu. Memang begitu ya. Kalau di Madura Lora, ya toh. Nah, guru saya Kiai Nafi ini diminta mengunci pintu depan. Begitu Gus Dur sampai pintu depan itu, rombongan presiden dikunci Pak. Bayangkan,
dikunci. Terus Kiai Nafek keluar minta maaf, Pak Presiden, ayah saya tak berkenan panjenengan silaturahmi, tidak berkenan didatangi maksudnya. Masya Allah. Saya mau tanya, masih ada kiai seperti ini sekarang? Oh, kalau zaman sekarang jangan presiden, gubernur, bahkan baru gubernur, calon gubernur. Calon gubernur mau datang dipasangi spanduk besar, marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan. Oh, selamat datang. Baru calon gubernur, ini sudah jadi presiden. Cerita ini masyhur. Dan ini saya ceritakan berkali-kali. Ini buat apa? Ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Pelajaran kita. Ini sebab haliyah namanya. Haliyah kiai. Nanti kita tahu kenapa beliau begitu. Tapi Gus Dur, Pak, yang santri, Pak, kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Lalu beliau bilang pada Kiai Nafek, Gus, ada pintu lain katanya. Gus Dur, ada pintu lain, Gus. Oh, ada. Tapi lewat dapur. Nggak apa-apa, lewat dapur. Jenengan kan hanya diperintah mengunci pintu depan. Masya Allah. Nah, cuma lewat dapur ini harus melewati jalan Pondok Putri dan melewati tempat jemuran Pondok Putri. Ya, kus lagi sampai ditato. Ya. Maka seketika itu jemuran-jemuran santri putri itu yang sangat pribadi itu semua dibersihkan. Presiden mau lewat, pas pampres lewat situ. Anda membayangkan sekarang itu kok. Saya membayangkan, ya Allah, ada presiden setawadhu ini. Itu pelajaran saya. Tawadhu mboten niku Gus Dur. Tawadhu. Enggak apa-apa, yang penting saya bisa sowan. Lewat belakang, terkenal ini. Nah, akhirnya masuk. Orang yang dulunya sering akrab, ngobrol kok nggak diterima. Pertanyaannya kenapa? Nah, masuk di kamar, Ki Abdullah Salam duduk di atas kasur beliau yang sederhana. Duduk. Ada dua riwayat. Dia mengatakan Gus Dur awalnya duduk di bawah lalu diminta naik ke atas. Yang lain menteri semua di bawah. Duduk. Beliau tanya pakai bahasa Jawa, kenapa ke sini? Nah, saya terjemahkan saja ini. Ya. Kenapa ke sini? Ada apa ke sini? Pak Kiai, Mbah minta doanya. Sudahlah, tak perlu. Minta doanya, Mbah. Sudahlah, sampai enggak perlu ke sini. Saya ini begini tak nyaman. Kenapa? Nanti kalau sampean ke sini atau panjenengan ke sini atau kalau lebih halus lagi ajunan ke sini. Betul ya? Ya. Kalau ajunan ke sini, nanti orang menganggap saya ini kiai hebat. Nanti presiden saja datang kok. Nanti menteri datang, nanti bupati datang, nanti calon legislatif datang. Turunannya begitu itu. Turunannya begitu, betul apa tidak? Calon lurah datang minta doa. Beliau tak kerso, tak mau. Tak mau. Ya Allah. Ulaika asyakhi faji'ni bimithlihim. Itulah guru-guru kami. Coba Anda carikan guru-guru seperti itu. Masih ada apa tidak? Masya Allah. Tak mau beliau. Tak mau. Ya Allah.
Lah, maka karena beliau ini termasuk Kiai Sahal itu ngaji Ramadan pasaran Kiai Sahal. Saya ikut ngaji di musola itu. Dikatakan ini rumah beliau. Ini ngaji santri di musola. Sebagian duduk di sini, ini rumah beliau. Ada Dandim, Kapolres datang. Zaman itu belum ada HP, Pak. Tamu ya bertamu. Rupanya Kapolres Dandim ini tidak tahu kalau jadwal ngaji Ramadan Kiai dimulai jam 8, selesai jam 11. Datang jam 9, Pak. Kiai masih baca Kisah Al-Mahfud. Saya lupa baca kitab apa, Anwarul Masalik apa. Terus duduk, aduh, minta maaf Pak Kapolres, minta maaf Pak Dandim, ini Pak Kiai masih ngajar kitab. Oh, biasanya selesai jam berapa? Jam 11. Kaget baru jam 9. Apa perlu kami sampaikan pada beliau? Oh, tidak perlu. Kami ikut ngaji. Duduk Kapolres di bawah. Allahu Akbar. Lah. Ulama semacam ini, inilah ulama yang disebut ya ashabul aqwal. Beliau kalau bicara didengar, masmu'ul kalam. Kenapa beliau ini ashabul aqwal, masmu'ul kalam? Kalau bicaranya didengar, li'annahum arbabul ahwal. Karena beliau adalah arbabul ahwal, orang yang haliyahnya terjaga. Sekarang ini Pak, ya Allah, yang terus harus kita jaga ini ulama-ulama kita, terutama di NU, cari yang begini sampai. Cari yang begini, yang wibawa, yang membuat orang itu bangga sama NU. Ya Allah, saya bangga sama NU karena kiai saya seperti itu. Dan kalau ajunan semua jadi pengurus NU, kita semua jadi pengurus NU, tolong jadi pengurus NU yang bisa jadi contoh. Betul apa tidak? Iya. Li'annakum ashabul aqwal. Karena Anda semua mestinya adalah orang yang masmu'ul kalam. Jangan jadi kiai, jangan jadi pengurus tak didengar omongannya. Kenapa Pak tak didengar, tak dihormati? Li'annahum ashabul proposal. Masya Allah. Karena terkenal tukang bikin proposal, tidak wibawa Pak. Masya Allah. Ya Allah. Sampun nggih. Sudah cukup kan ini? Lah kok terus? Sudah apa terus? Lu mulai kapan sampai berani merintah saya? Ya Allah. Lah inilah, saudara-saudara. Jadi saya selalu rindu dengan kiai-kiai pesantren kampung. Sebab tadi seperti Pak Kiai Ghazali sampaikan, NU tak akan besar kalau tidak ada pondok-pondok seperti Nahdlatul Talibin yang memiliki ikatan kuat, alaqah qawiyah yakni, punya ikatan kuat dengan Nahdlatul Ulama. Bukan saja karena sanad keilmuannya, tapi juga karena keilmuannya, fikrahnya, cara berfikirnya, harakahnya, gerakannya dalam hirasatuddin, dalam menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan dalam juga mengatur kehidupan dunia ini di masyarakat. Karena kiai itu memang bukan pejabat. Tapi jangan dikira kiai ini tak punya pengaruh penting. Pejabat, pemerintah, kalau tak ada kiai repot. Betul apa tidak? Nah, iya. Karena kadang-kadang ketaatan rakyat itu lebih kuat pada kiai daripada pejabat. Saya sering dimintai tolong Pak Kiai. Di Jakarta dulu ada perda ketertiban umum. Di Provinsi Jakarta. Perda ketertiban umum, ini satu contoh. Perda Tibum.
besar. Betul apa tidak? Yang kemudian jadi khodim di dapur bisa buka catering MBG. Itu dulunya pernah jadi khodim bagian dapur, makanya bisa buka dapur MBG. Lah itu kan namanya skill secara alamiah dan lain-lain. Cuma jangan Anda teruskan. Ada santri pinter jadi tim sukses karena kiainya tim sukses dulu. Semoga manfaat. Saya mohon pamit, harus balik ke Jakarta lagi. Pesawat saya jam 3. Moga-moga ya berkenan kehadiran saya, mohon doanya. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.